Dia mengusir Ferry agar segera pergi dari rumah tersebut dan di saat itu juga Helen berusaha menenangkan ayahnya. Tapi ayahnya sudah terlanjur kesal dengan Ferry. Di sisi lain, Ferry juga tidak langsung pergi dari rumah pacarnya itu. Dia terus menjawab dengan nada menantang terhadap Samsudin, sang calon mertua. Keduanya pun cekcok di teras rumah Helen. Di tengah cekcok itu, Ferry melontarkan ucapan yang menyinggung perasaan Samsudin. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kasus yang satu ini sempat membuat warga Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menjadi gempar. Kejadiannya tepat pada tahun 2025, yang mana ketika itu ada seorang pria ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan di pinggir jalan. Rupanya pria ini dihabisi oleh ayah kandung dari kekasihnya sendiri. Ya, calon mertuanya. Korban yang ternyata masih berstatus sebagai suami orang ternyata memacari seorang wanita yang juga masih berstatus sebagai istri orang lain. Dan ayah kandung dari si wanita itu tidak merestui hubungan terlarang anaknya tersebut, sehingga dia merasa kesal dan menyimpan dendam dan merasa perlu menghabisi atau menyingkirkan nyawa sang laki-laki. Nasib tragis menimpa seorang pria di Rejang Lebong bernama Ferry 40 tahun yang tewas setelah ditikam oleh ayah kekasihnya sendiri, diduga karena hubungan asmara mereka tidak direstui. Adapun korban sempat bertamu ke rumah kekasihnya malam-malam hingga berujung cekcok dengan pelaku. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tepatnya di Desa Kesambe Lama, Kecamatan Curup Timur, ada seorang pria yang bernama Ferry. Pada saat itu, Ferry sudah berusia 40 tahun. Di usianya tersebut, Ferry sudah menikah dengan seorang wanita, namun tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang latar belakang dari keluarganya ini secara detail, termasuk identitas dari wanita yang sudah menjadi istrinya tersebut. Tidak diketahui juga apakah Ferry dan istrinya sudah dikaruniai anak atau belum. Namun yang jelas, hubungan rumah tangga di antara Ferry dan istrinya ini ternyata tidak harmonis dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat Ferry dan istrinya sepakat untuk berpisah. Tapi keduanya belum berpisah secara resmi. Meski begitu, mereka sudah menjalani kehidupan mereka masing-masing. Sehari-harinya, Ferry dikenal sebagai pekerja keras dan dia kerap menerima pekerjaan menjadi seorang tukang bangunan atau buruh bangunan di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan hidup sederhana di wilayah tempat tinggalnya itu. Dia mengandalkan tenaga fisik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski tidak terlalu terbuka dengan kehidupan pribadinya, warga sekitar mengenal Ferry sebagai sosok yang ramah dan tidak pernah terlibat masalah di lingkungan mereka. Tapi, kondisi Ferry yang sudah lama menyendiri karena sudah berpisah dengan sang istri membuat dia mulai membutuhkan perhatian orang lain. Hingga seiring berjalannya waktu, Ferry menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama Helen. Pada saat itu Helen masih berusia 38 tahun, usianya yang terpaut 2 tahun lebih muda dari Ferry. Tempat tinggal Helen dengan Ferry berbeda kecamatan. Helen merupakan warga desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Namun, Helen bukanlah sosok wanita yang single atau masih lajang. Dia merupakan istri dari orang lain. Bisa dikatakan, Ferry dan Helen ini menjalani hubungan asmara yang terlarang. Keduanya masih berstatus sebagai suami atau istri orang lain, dan mereka berselingkuh. Diketahui bahwa hubungan Helen dengan suaminya memiliki kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Ferry dan istrinya. Meski berstatus sebagai suami istri sah, namun mereka sudah lama berpisah tempat tinggal dengan pasangan masing-masing. Dan diketahui, Helen sudah tidak tinggal lagi bersama suaminya itu dan memilih untuk tinggal dengan saudara perempuannya yang bernama Santi.
Sementara itu, diketahui bahwa orang tua Helen tinggal terpisah juga dengannya. Dan diketahui bahwa ayah kandung Helen bernama Samsudin yang sudah berusia 61 tahun. Pada saat itu Samsudin tinggal di kontrakan yang berada di wilayah yang sama dengan tempat tinggal Helen. Dan sejak tahun 2024, Samsudin tinggal seorang diri di kontrakan itu. Dan sehari-harinya Samsudin berjualan secara keliling menggunakan gerobak jualan di lingkungan sekitar. Akan tetapi, tidak diketahui secara pasti apa yang dia jual. Sejak tahun 2015, Samsudin dan keluarganya sudah lama tinggal di wilayah desa Air Meles Atas. Maka dari itu, Samsudin cukup dikenal oleh warga sekitar. Dia cukup disegani sebagai orang tua, meskipun jarang bercengkrama dengan warga di sekitarnya. Tapi warga sekitar mulai membicarakan hubungan anaknya dengan pria lain, yang mana warga sekitar kerap melihat ada pria lain yang berkunjung ke rumah Helen. Dan pada saat itu, Samsudin akhirnya mengetahui bahwa putrinya memiliki pacar yang berasal dari desa tetangga. Sebagai seorang ayah, Samsudin terlihat tidak merestui hubungan Helen dengan Ferry. Dan sejak awal, Samsudin menolak keras anaknya berpacaran dengan Ferry. Dia memiliki banyak alasan, yang mana salah satunya adalah karena Ferry dan Helen masih berstatus sebagai suami dan istri orang lain. Keduanya tidak melalui proses perceraian secara resmi meski sudah tidak tinggal dalam satu atap. Akan tetapi, Helen tidak menghiraukan ayahnya dan tetap berpacaran dengan Ferry. Tidak jarang ketika Ferry sedang berada di rumah Helen, Samsudin menghampiri Ferry dan menegurnya. Samsudin bilang kalau dia melarang Ferry bertemu dengan anaknya dan menyampaikan ketidaksetujuannya atas hubungan yang dijalani oleh Helen dan Ferry. Singkat cerita, hari demi hari, Samsudin kerap memergoki Ferry berada di rumah Helen. Di saat itu, selalu terjadi pertengkaran di antara Samsudin dengan Ferry. Samsudin menyimpan rasa kecewa terhadap Helen dan Ferry. Terlebih dia menyimpan kemarahan terhadap Ferry terkhususnya. Selama ini, dia merasa nasihat dan larangannya selalu diabaikan. Ketika emosinya sudah berada pada puncaknya, pertengkaran yang sebelumnya terjadi seperti biasa justru memicu ledakan emosi yang membuat dia melakukan tindakan yang benar-benar mengerikan. Semuanya bermula pada tanggal 7 Oktober 2025, sekitar jam 9 malam. Pada saat itu, seperti hari-hari sebelumnya, Ferry dan Helen belum juga kapok. Meski sudah dilarang, Ferry tetap mendatangi rumah Helen yang berada di desa Air Meles Atas. Warga sekitar yang mengetahui tentang datangnya Ferry sudah mulai membiarkannya karena mereka juga tidak ingin ikut campur dengan urusan keluarga orang lain. Di rumah Helen tersebut, dia tidak sendiri. Di sana melainkan ada saudara perempuannya, yaitu Santi. Awalnya, tidak ada keributan yang terdengar di rumah itu. Hingga akhirnya, keberadaan Ferry diketahui oleh Samsudin. Di saat itulah, Samsudin pun pergi ke rumah Helen dan menegur Ferry. Dia mengusir Ferry agar segera pergi dari rumah tersebut. Dan di saat itu juga, Helen berusaha menenangkan ayahnya. Tapi, ayahnya sudah terlanjur kesal dengan Ferry. Di sisi lain, Ferry juga tidak langsung pergi dari rumah pacarnya itu. Dia terus menjawab dengan nada menantang terhadap Samsudin, sang calon mertua. Keduanya pun cekcok di teras rumah Helen. Di tengah cekcok itu, Ferry melontarkan ucapan yang menyinggung perasaan Samsudin. Entah apa ucapan yang dilontarkan oleh Ferry, yang jelas emosi Samsudin semakin tidak bisa tertahan. Situasi di antara mereka memanas dalam waktu singkat, dan Samsudin semakin tidak terkendali. Dalam kondisi emosi yang meledak-ledak itulah, Samsudin melangkahkan kaki menuju ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Dia kembali menghampiri Ferry dan langsung menancapkan pisau yang dia genggam hingga mengenai bagian dada Ferry. Saat pisau tersebut ditarik kembali, cairan merah menyembur deras dari luka menganga yang cukup dalam. Ferry berusaha menahan sakit dan Helen yang berada di lokasi langsung berteriak histeris meminta pertolongan. Sementara itu Samsudin langsung meninggalkan rumah Helen dalam keadaan panik karena teriakan Helen. Dia berusaha menjauh dari lokasi dengan kondisi badan yang sudah berlumuran cairan merah. Ferry yang menahan sakit akibat luka di dadanya berusaha mengejar Samsudin yang mencoba melarikan diri. Dengan banyaknya cairan merah yang terus keluar dari dadanya, Ferry mulai merasa lemah dan hampir tidak berdaya. Lalu Ferry pun tidak mampu berjalan lagi. Dia akhirnya terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan. Di belakang Ferry, Helen dan Santi menyusul Ferry dan menemukan Ferry tergeletak dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Di saat itu Ferry mulai melemah, tubuhnya dingin. Helen dan Santi mulai berteriak-teriak minta tolong sambil menangis. Hingga warga sekitar berdatangan ke arah mereka. Yang akhirnya dengan bantuan warga sekitar, Ferry pun dievakuasi menggunakan sarana seadanya ke rumah sakit Anissa Curug. Setibanya mereka di rumah sakit, Ferry sudah tidak sadarkan diri. Kondisi tubuhnya benar-benar lemah dan denyut nadinya tidak stabil. Tim medis pun langsung melakukan pemeriksaan untuk menyelamatkan nyawa Ferry. Tapi sobat, ketika tim medis melakukan pemeriksaan, Ferry ternyata tidak dapat bertahan lagi.
Dia dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang cukup dalam di bagian dadanya, yang bahkan mengenai organ vitalnya. Pihak keluarga pun dihubungi untuk diberikan informasi tentang keadaan Ferry, dan di saat itu pihak keluarga langsung menuju ke rumah sakit. Suasana duka pun langsung menyelimuti mereka. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi kepada Ferry, yang pergi dengan cara yang sangat tragis. Di tengah suasana duka itu, warga sekitar langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Tidak berselang lama, pihak kepolisian dari Polsek Selupu Rejang bersama dengan Satreskrim Polres Rejang Lebong mendatangi rumah Helen dan lokasi Ferry yang tergeletak di pinggir jalan. Mereka mengamankan rumah Helen dan melakukan olah TKP. Di rumah Helen tersebut ditemukan adanya ceceran cairan merah yang membuktikan bahwa pelaku sempat melakukan penyerangan di lokasi itu. Lalu kemudian, pihak kepolisian menemukan adanya sebilah pisau dapur yang digunakan oleh pelaku. Lalu, di lokasi korban ditemukan, tepatnya di pinggir jalan yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah Helen, ditemukan adanya bekas cairan merah di tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan di kedua lokasi, diketahui bahwa korban tidak langsung meninggal dunia di rumah Helen, melainkan sempat berjalan sebelum akhirnya roboh di pinggir jalan. Pihak kepolisian pun memeriksa sejumlah saksi untuk menguatkan bukti-bukti dan kronologi. Helen dan Santi yang berada di lokasi kejadian mengungkapkan bahwa mereka melihat langsung ayah kandung mereka lah yang bernama Samsudin, yang merupakan pelaku di dalam kejadian ini. Sebelumnya, hanya terjadi pertengkaran biasa, sampai akhirnya Samsudin kesal dan mengambil sebilah pisau dapur dari dalam rumah. Kemudian Samsudin melakukan penikaman kepada Ferry, dan di saat itu, Helen dan Santi tidak melihat aksi tersebut secara langsung, karena Ferry dan ayahnya berada di teras rumah, sedangkan Helen dan Santi berada di dalam rumah. Warga sekitar yang dimintai keterangan turut menjelaskan bahwa mereka sempat mendengar adanya keributan, tapi mereka tidak langsung menghampiri karena keributan di antara Samsudin dan Ferry memang kerap terjadi. Dan berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti, dari pemeriksaan awal, pihak kepolisian mendapatkan titik terang bahwa memang pelakunya tunggal, yaitu Samsudin, ayah dari pacar korban, yaitu Helen. Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan terhadap pelarian Samsudin. Sementara itu, Ferry yang sebelumnya sudah dinyatakan meninggal menjalani proses otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan adanya satu luka tusuk akibat senjata tajam di bagian dada yang benar-benar dalam dan mengenai organ vital. Luka itu cukup parah hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah pemeriksaan otopsi tersebut, jenazah Ferry pun dikembalikan kepada pihak keluarga lalu dimakamkan. Sementara itu, pihak kepolisian terus mengembangkan penyelidikan dari kasus ini untuk memburu Samsudin. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa setelah meninggalkan rumah Helen, Samsudin melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dia berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran aparat. Polisi juga menemukan sepeda motor yang digunakan oleh Samsudin di sekitar tempat kosnya di wilayah Kelurahan Banyumas, Kecamatan Curup Tengah. Tapi keberadaan Samsudin belum diketahui secara pasti. Dalam proses penyelidikan tersebut, diketahui bahwa Samsudin sempat melakukan komunikasi dengan pihak keluarga. Kepada keluarga, Samsudin mengaku menyesal atas perbuatannya dan menyebutkan tindakan yang dia lakukan itu adalah tindakan secara spontan karena emosi yang tidak terkendali. Dia juga mengaku hilaf. Dia menyadari bahwa perbuatannya sudah sangat mengerikan, dan informasi dari pihak keluarga inilah yang kemudian menjadi petunjuk bagi aparat kepolisian untuk melacak arah pelarian Samsudin. Setelah hampir 2 minggu lamanya menjadi buronan, pelarian Samsudin akhirnya berakhir. Pada Rabu tanggal 22 Oktober 2025, dia berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di kota Palembang. Dia langsung dibawa ke Mapolres Rejang Lebong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan penyidik, Samsudin mengakui seluruh perbuatannya. Dia mengungkapkan bahwa penikaman terhadap Ferry terjadi secara spontan akibat emosi yang memuncak. Dan Samsudin kembali menegaskan bahwa dia tidak merestui hubungan antara anaknya dengan korban, terlebih karena keduanya masih terikat pernikahan yang sah dengan pasangan masing-masing. Perasaan marah, kecewa, dan merasa tersinggung atas ucapan korban menjadi pemicu utama tindakan mengerikannya pada malam itu. Dan atas perbuatannya, Samsudin kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Kejadian yang dialami oleh Ferry menyisakan luka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban tapi juga bagi keluarga pelaku. Orang-orang di sekitar juga merasa ngeri dengan kejadian itu. Hubungan asmara yang tidak direstui, ditambah dengan konflik yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang bijak, pada akhirnya berujung pada tindakan yang sangat mengerikan. Samsudin harus menghabiskan masa-masa tuanya di balik jeruji besi serta mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kisah cinta terlarang yang berakhir dengan sangat tragis.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.